Pengusaha perikanan mulai bangkit kembali, terlebih banyaknya kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam berbagai sektor, baik sektor perizinan usaha dan pola kemitraan atau partnership, untuk mencapai akselerasi yang optimal dalam mewujudkan kesejahteraan nasional melalui optimalisasi sumber daya manusia khususnya nelayan yang disinergikan dengan pengusaha serta berbagai kemudahan di berbagai sektor. Kita tahu Indonesia memiliki sumber daya kelautan khususnya ikan yang berlimpah dengan ekosistem khatulistiwa yang jelas merupakan satu keunggulan hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oh ya, khusus untuk generasi muda, simak wawancara eksklusif berikut. Ada beberapa hal penting yang bisa kita ikuti. Salah satunya, banyak pengusaha ikan yang membuka lapangan pekerjaan baru. Masih dengan Elhan Karya dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel, dan pada sore hari ini saya sedang berada di Hotel Arya Duta dan ada diskusi yang sangat menarik bersama para pengusaha ikan senior. Bagaimana tentang proyeksi pengusaha tentang ikan ke depan itu seperti apa sih pandangannya ke depan? Tentunya sekarang dengan era transformasi digital, kita tentunya di industri ikan berharap kita juga bisa merubah paradigma ke depan. Karena di kedepan ini industri ikan akan semakin meriah, terutama di Indonesia dan tentunya juga di dunia internasional. Kami berharap dari pengusaha bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan menjalankan proses yang namanya penangkapan ikan sampai ke ekspor ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Tapi ada nggak sistem khusus atau cara-cara jurus jitu apa ya? Kan kemarin-kemarin sempat ada satu perizinan yang ditunda lah, diberhentikan lah atau segala macam. Itu gimana tuh? Nah, ini alhamdulillah sekarang ini dengan kementerian sekarang yang dipimpin oleh Pak Trenggono ini sangat luar biasa. Ya. Artinya beliau menciptakan sebuah sistem ya, yang bagi kami ini sistem yang sangat baik. Ya. Artinya sangat jelas ya. Tahapan-tahapan langkah ke depannya juga proses digitalisasi untuk di industri perikanan yang tentunya kami harus belajar, mau tidak mau kami harus beradaptasi. Kenapa? Karena ke depan ini, kembali lagi, ketika berkolaborasinya industri digital di industri perikanan dengan tahapan-tahapan yang tadi saya katakan, ini akan sangat luar biasa. Tapi tentunya tidak lupa, di industri perikanan ini satu, kita perlunya adanya penataan. Ya? Perlunya ada pengelolaan. Ya? Lalu perlunya ada pembekalan. Ya? Perlunya ada peraturan, perlu adanya evaluasi, ya, lalu perlunya ada monitor, ya, lalu perlu adanya komunikasi. Dan saya kemukakan sebelumnya bahwa banyak yang jobless, tapi dengan aturan-aturan yang dikembangkan oleh Menteri Pak Trenggono itu akan membuat suatu antusias, ya, nelayan-nelayan yang dulu mendapatkan hasil dari laut. Lalu kemudian ada periode di mana mereka stop karena aturan-aturan, dan sekarang aturan yang diperbarui lagi tentu akan lebih menggairahkan. Nah, contoh yang perlu kita kemukakan di sini bahwa jumlah pekerja nantinya akan bertambah karena nantinya anak buah kapal itu harus orang-orang kita. Ya, kalau kapal kita harus, ya. Jadi kalau kapal yang dikelola oleh perusahaan itu menggunakan kapal asing seandainya demikian, dia tidak boleh membawa ABK dari luar. Nenek moyangku seorang pelaut nelayan ya, Bang ya. Sekarang izin nih sedikit nih. Di permasalahan yang saya temukan habis keliling Indonesia itu pemilik kapal di bawah 30 GT itu mereka tidak memiliki izin untuk plus 12 mil itu. Mereka itu agak terhambat itu, saya lihat kemarin dapat masukan. Itu gimana? Ada solusi nggak sih? Abang dulu, Pak? Ya, karena kalau kita lihat aturan di bawah 12 mil, artinya mereka harus mendapatkan izin dari provinsi. Ya. Di atas itu, mereka harus minta izin dari pusat. Ya, ini dia nih. Tapi tentunya, maupun dari pihak provinsi, maupun dari pihak kementerian, kalau mereka ditata, dikelola, dan dibekali lebih dalam lagi, dan diawasi, saya rasa tidak ada masalah. Mau yang kapalnya kecil pun kapal besar, sama-sama kita mencari nafkah di ikan. Nah, kenapa tidak kita biarkan mereka ini kita beri seperti pembelajaran yang lebih baik sehingga juga mereka menikmatinya. Hasil laut di Indonesia juga jadi lebih baik ke depan. Ini dia hambatan-hambatan yang beberapa tahun yang lalu sempat stuck, bahkan kapalnya sudah nggak dipakai.
kemarin sempat ada info bahwa Pak Menteri hari ini itu memang melakukan inovasi di KKP yang sangat luar biasa dan mereka ingin bergabung. Mereka tuh antusias. Bagaimana caranya? Nah, Saya rasa sudah jelas ya. Kalau saya lihat, saya sendiri melihat di KKP itu ada yang namanya aplikasi-aplikasi baru. Ya. Itu gampang sekali melihatnya. Mereka punya silat, ya, artinya bisa dilihat dan ada simulasinya. Ada kapal sekian, tarifnya sekian, semua jelas dan transparan. Jadi saya rasa kita harus dukung pemerintah melalui Kementerian Kelautan untuk mendukung program ini. Karena siapa lagi akan mendukung kalau bukan kita-kita? nah satu sedikit lagi, mungkin saya mau minta pandangan khusus peluang usahanya sendiri secara konkret 1 tahun 2 tahun ke depan tuh bagaimana nih? Sekarang kan KKP ini inovasinya sangat luar biasa, digitalisasi lah, administrasinya lah, dibenahi semua. Nah, dalam waktu dekat nih apa nih akan mencengangkan dari dunia perikanan nih? Ketika kami sebagai pengusaha ikan bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman di lokal area dan bisa berkolaborasi dengan melalui sistem digitalisasi, saya rasa ini kekuatan yang sangat luar biasa. Kebetulan Bapak Menteri juga kemarin baru menandatangani dengan pihak China, ya. Itu kesempatan peluang emas yang sangat baik ke depannya. Jadi peluang usaha untuk nelayan-nelayan yang kecil maupun nelayan menengah ataupun nelayan atas ini akan sangat luar biasa. Saya rasa industri ini kita mesti kasih aplaus buat Kementerian KKP. Jadi Pak Menteri ini baru agreement ya? Ya, baru agreement. Kalau kita lihat, saya kebetulan follow IG-nya Pak Menteri. Oh, iya. Jadi kegiatan beliau saya ikuti, ini sangat progresif, sangat luar biasa. Berarti sudah dapat bocoran ya teman-teman, khususnya para nelayan pesisir yang nanti akan mengembangkan ke nelayan yang di zona ZEE sekalian. Kita berpikir besar saja sekarang sudah mulai. Perlu dukungan juga dari pemerintah buat nelayan-nelayan kecil ini, utamanya mereka yang melaut yang sekarang ini hanya batas 12 mil, diberi kesempatan mereka untuk cover juga di atas 12 mil. Mengapa? Karena di atas 12 mil ini ikannya lebih worth it, lebih valued, ya. Maksudnya bahwa ini yang skala ekspor. Pasti kalau target hanya 600.000 ton, pasti mereka makan lebih dari itu. Nah, ini menarik sekali kalau 600.000 hanya bisa dihasilkan dari Donggala dan sekitar Lubuk Banggai, Gorontalo itu wah luar biasa. Itu baru satu zona di situ. Itu baru satu zona. Besar sekali potensi yang ada. Belum lagi di Laut Arafuru, belum lagi wah luar biasa. Nah, jadi buat generasi muda yang kita tayangan ini memang kita bicara ikan, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa ini telah memberikan berkah yang banyak terhadap bumi Indonesia. Bukan hanya sektor perikanan, bukan hanya sektor kelautan, tapi sektor pertanian, agrowisata, agrobisnisnya juga di sana dikembangkan terus-menerus. Mungkin ada sedikit closing statement dari Abang buat generasi muda atau silakan sebagai pengusaha ikan nasional yang ditunggu-tunggu untuk membuka peluang pekerjaan ini untuk teman-teman saya. Janganlah pernah berhenti berinovasi di industri perikanan, karena yang namanya laut, bahari kita sangat luar biasa. Ketika Anda bisa beradaptasi dengan bahari dan kelautan Indonesia, industri perikanan akan semakin jaya. Luar biasa. Om Hanes, silakan buat generasi muda. Ya, saya pikir sih bukan hanya di industri perikanan terkait dengan apa yang kita diskusikan. Ini kita tarik ke atas, misalnya digabungkan dengan kehutanan misalnya. Iya kan? Iya. Ya, jadi ada semacam yang bisa dikembangkan kehutanan sampai ke pesisir pantai itu sangat luar biasa untuk dijadikan satu bentukan untuk bisa mendapatkan income buat masyarakat. Ya. Jadi kehutanan terus ke bawah kan pantai biasanya gitu. Iya, langsung ke lautan di sana. Laut kan, itu digabungkan itu wah luar biasa. Jadi itu bukti terintegrasinya. Ya, terintegrasi ya. Dari kehutanan, pertanian dulu, kehutanan, kelautan. Dan jangan lupa saya tambahkan, Pak. Boleh, silakan. Karena dari kelautan ini juga tentunya kita berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Perindustrian, dan Perdagangan. Jadi mudah-mudahan kami bisa membantu menjadi KPI kementerian, sehingga progres ini akan menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Setuju. Baiklah, mungkin segini dulu wawancara, kita tutup dulu karena kita ada agenda selanjutnya. Ikuti terus channel kita khusus untuk para pengusaha ikan nasional yang memang sudah sangat piawai di bidangnya. Jadi tunggu aja. Sebentar lagi akan ada sesuatu yang sangat mencengangkan, terutama untuk teman-teman di daerah, khususnya para nelayan pesisir, nelayan laut lepas,
ada sesuatu hal yang baru. Kalau boleh dibocorin sih, ini tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kakak apa ya? Baik perizinan, baik solar dan lain-lain itu nanti akan ada di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. banyak.